Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septiandi Nuryanto dengan 3 digit NIM terakhir 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan presentasikan tentang auto tuning PID motor DC MATLAB Simulink. Oke, langsung saja. Pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol adalah proses yang digunakan untuk mengatur perilaku sistem dinamis. Diagram blok sistem kontrol menggambarkan interaksi antara input, kontrol, dan output, sehingga membantu dalam memahami fungsinya dalam aplikasi industri. Komponen utama sistem kontrol. Dalam diagram blok sistem kontrol, komponen utama terdiri dari input, controller, plan, feedback, dan output. Masing-masing berperan penting dalam menjaga kestabilan dan efektivitas sistem kontrol secara keseluruhan. Metode auto tuning PID. Definisi dan manfaat auto tuning. Auto tuning adalah proses otomatis untuk mengatur parameter PID dalam sistem kontrol, meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem, serta meminimalkan usaha manual dan waktu yang diperlukan untuk tuning parameter. Metode auto tuning ada 3. Yang pertama, SendStream. Metode SendStream menggunakan sinyal gelombang sinus untuk analisis respon sistem, memungkinkan penyesuaian parameter PID yang lebih cepat dan efektif dalam pengaturan kontrol. Metode auto tuning superposisi. Metode superposisi menerapkan pengujian bertahap dengan kombinasi sinyal input yang berbeda, yang membantu menentukan parameter optimal untuk kinerja sistem yang stabil dan responsif. Yang terakhir, PRSB, Pulse Relay with Step Back, menggunakan pulsa untuk mengukur respon sistem secara akurat, dengan keuntungan dalam reduksi waktu tuning dan peningkatan efisiensi penerapan kontrol otomatis. Perbedaan kontrol PID. Kontrol PID kecepatan memiliki karakteristik utama. Kontrol PID kecepatan memiliki karakteristik integrating yang memungkinkan sistem mencapai respon yang cepat. Tantangannya termasuk kestabilan sistem dan penyesuaian parameter yang tepat untuk memastikan performa yang optimal. Kontrol PID posisi dan presisi. Kontrol PID posisi berfokus pada kestabilan dan akurasi sistem. Respon sistem menampilkan bagaimana pengaturan parameter dapat mengoptimalkan presisi, penting untuk aplikasi di industri dan teknik otomatisasi. Uji coba auto tuning posisi. Setup uji coba auto tuning posisi. Pada halaman ini, kami menjelaskan skema pengujian dalam sistem kontrol posisi menggunakan metode auto tuning. Setup ini mencakup semua komponen penting untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Grafik respon selama auto tuning. Grafik ini menunjukkan respon sistem kontrol posisi selama proses auto tuning dengan 3 metode. Setiap kurva menggambarkan karakteristik respon sistem untuk SendStream, superposition, dan PRSB untuk mengedukasi mekanisme tuning. Nah, ini ada tulisannya SendStream, superposition, itu ini PRSB. Uji coba kontrol kecepatan. Setup uji coba auto tuning kontrol kecepatan. Representasi skematik setup pengujian kontrol kecepatan ini menunjukkan komponen utama dalam sistem, termasuk sensor, aktuator, dan controller yang terhubung, siap untuk melakukan proses auto tuning secara efektif. Grafik respon sistem otomatis. Grafik ini menunjukkan respon sistem selama proses auto tuning kontrol kecepatan menggunakan berbagai metode. Data yang dianalisis membantu dalam memahami efektivitas dan efisiensi setiap metode dalam mencapai stabilitas sistem. Seperti ini grafik contohnya. Ringkasan hasil parameter PID kontrol kecepatan. Tabel berikut menggunakan hasil parameter PID, KP, KI, KD yang diperoleh dari masing-masing metode auto tuning untuk kontrol kecepatan, membantu dalam membandingkan efektivitas tiap metode dalam pengaturan sistem. Nah, ini seperti ini tabelnya. Kesimpulan,
Dalam presentasi ini, kita telah membahas dasar sistem kontrol dan metode auto-tuning. Memilih metode yang tepat sangat penting untuk meningkatkan performa sistem dalam berbagai aplikasi industri. Oke, kita langsung ke simulasinya. Oke, ini adalah rangkaian dari PTSK 10 ya, PTSK terkait 10. Ini kalau jadinya seperti ini. Jadi tadi ini from kutu, ini nyambung, terus ini script ID, ini masuk, ini add ini scope. Nah, disitu. Nah, ini nyambungnya sini, terus switch. Nah, ini display, ini juga display, ini sambungnya sini, ini display yang lain. Itu ini juga display, nyambungnya di sini juga. Ini set point value, di sini juga display. Ini nyambungnya ke PID auto tuning. Nah, ini tabnya harus PID, bikin paralel ya. Ini sample timer 1. Ini pakai stream, integrating dan sign if. Ini ada. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing seperti ini. Ini sebenarnya jangan lupa ini pakai bisa diganti position dan tabnya bisa tinggal diganti, reply, lalu oke. Nah, jadi di praktikum kali ini kita menggunakan PID Auto Tuner, dimana bisa kita atur settingan tuningnya, discrete atau continuous. Kali ini kita mau gunain yang discrete. Terus di sini ada tipe kontrol yang mau dipakai, bisa dari P dan seterusnya. Nah, di eksperimen itu kita menggunakan operasi pada kendalinya itu maunya kayak gimana. Ada sign stream, superposition, PRBS, stable, integrating, positive, negatif. Nah, kalau positif negatif tuh seperti namanya. Jadi misal kalau motor berarti counter clockwise, kalau negatif. Kalau positif clockwise. Terus kalau stable nih dipakainya buat kendali yang feedbacknya itu pakai encoder. Kalau integrating makanya speed. Nah, terus di sini blok itu kepakainya nanti sebagai output sinyal konfigurasinya itu dalam bentuk apa, ada kontrol aksi atau perturbation doang, terus tipe datanya double atau single. Nah, kemudian kan sebelum misal kita gunain PID auto tuner kan kita udah nyeting PID nya sendiri nih, tapi nanti bakal diolah sama auto tuner ini seperti di sini nih. Ini masuk dari set point, pertama-tama yang pasti set point itu kita atur, terus kemudian kita gunain ini discrete PID nya yang apabila kita rubah set point dan discrete PID nya itu kita harus update di blok di sini. Contoh dulu kita ini, langsung aja deh, ini update bos, oke. Langsung kita run. Sebelumnya pastiin juga itu yang kita pakai itu sesuai. Di sini maka kita pakainya Atmega 2560. Lalu di run. Nah, untuk melihat globanya kita bisa dari scope ini tadi, bisa dilihat dari set point, karena set pointnya minus, ini di bawah nih,
ada encodernya kemana, terus ada closed loop PID auto terminalnya. Ini dia lagi nyoba membaca, identifikasi lah, nanti auto terminalnya itu bakal steady state nya gimana. Jadi ini dia lagi kok ambil data dulu, habis itu buat aksi selanjutnya. Ya. Nah, untuk ini kita bakal nyoba pakai eksperimen SunStream. Nah, gimana sih itu bentuk lubangnya? Nah, di sini tuh bisa di deskripsinya sendiri, bandwidthnya tuh 200 per second. Terus kalau SunStream lebih banyak lagi, 550 bandwidthnya. Kemudian kita coba run. Lihat scope-nya. Nih, lihat sendiri encodernya. Encoder terus closed loop PID auto turunnya. Nah, misalnya kita geser set point-nya. Nah, bakal tetap naik terus tuh yang dari encodernya. Terus yang closed loop PID tutupnya juga dia adaptasinya atau menuju ke steady state nya tuh ada responnya nih. Responnya kalau yang superposition kan naik turun tadi, kayak gerobaknya nyari posisi yang sesuai. Kalau di SunStream tuh dia pelan-pelan gini. Nah, sampai ini mendekati mau steady state. Nah, ini nih, ini kodenya. Kita coba geser lagi, naikin. Nah, di sini juga ada indikatornya, nilai-nilai pada tiap branch cabang. Nah, udah.